Acara yang kelima, acara inti, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Agus Salim. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, mudah-mudahan dengan sebab kehadiran para alim ulama Allah turunkan rahmatnya kepada kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, alhamdulillah yang hadir pada hari ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dusun. Kemudian yang insya Allah mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin muslimat, jamaah Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat pada hari ini dengan nikmat yang sangat banyak, sehingga saking banyaknya nikmat itu tak mampu kita hitung lagi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak dapat menghitungnya, saking banyaknya nikmat Allah. Untuk itu marilah kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang Allah berikan pada hari ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar kita mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau bisa hadir kita pada hari ini tidak hanya membawa, kata Pak Kepala Desa tadi, membawa teluk begantung. Jangan hanya sekedar membawa telur begantung balik ke rumah, apalagi bapak sudah ada. Jadi untuk ibu-ibunya aja lagi. Jangan hanya membawa nasi bungkus telur begantung, tetapi mudah-mudahan pulang dari Isra wal Mi'raj membawa ilmu bisa kita amalkan. Rencana nak nyolak kelapa, ada Isra wal Mi'raj, tinggalkan nyolak kelapa, hadir di majelis ilmu. Tapi kalau pulangnya tidak membawa oleh-oleh ilmu untuk diamalkan, cuma membawa telur dengan nasi bungkus, kasihan, karena di rumah pun banyak telur. Jadi hendaklah bawa ilmu untuk diamalkan. Kalau yang biasa meninggalkan sholat, pulang dari Isra wal Mi'raj, sholatlah dia. Yang biasa
Ibu-ibu, bapak-bapak dahulu suka membuka aurat yang bapak-bapak dari lutut sampai ke pusat batasnya dah. Yang ibu-ibu yang biasa membuka aurat pulang dari Isra wal Mi'raj berubah tutup aurat. Jadi ada yang dibawa pulang dah. Ada kesannya Isra wal Mi'raj ini. Jangan cuma hadir tiap tahun, hadir tetapi pulang dari sini cuma hilang begitu saja, sia-sia ada. Inilah yang saya tekankan, mudah-mudahan hadir kita di majelis ilmu ada yang kita bawa pulang, ada oleh-olehnya, ada ilmunya untuk kita amalkan supaya selamat di dunia, lebih-lebih lagi selamat di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Rajaba syahrullah." Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Kemudian bulan Ramadan syahru ummati, bulan umatku. Jadi bulan Rajab ini bulan Allah. Apa yang sudah kita perbuat dari 1 Rajab sampai 30 Rajab ini? Kita tinggalkankah Rajab begitu saja? Tidak kita isi dengan amaliyah sunnah? Jangan, enggak. Sesungguhnya bulan Rajab itu banyak amalan-amalan yang istimewa selain peristiwa Isra wal Mi'rajnya Rasulullah. Bulan Rajab disunnahkan untuk berpuasa minimal 1 hari. Pada di surga itu ada yang namanya Sungai Rajab, lebih putih daripada susu, Pak, susu putih kan, Pak? Coklat kah putih kah? Campur dah. Nah, karena ada susu putih, ada susu coklat, tidak? Nah, jadi bercampur susu, tidak? Lebih putih kata Rasulullah daripada susu, lebih manis daripada madu. Bu, adakah yang lebih manis daripada madu? Nah, apa itu, Bu? Madu asli, dah. Madu asli itu kalau dibawa balik ke rumah, Pak, yang bini ngamuk. Nah, itu madu asli itu, dah. Kalau diambil dari lebah, masukkan ke dalam botol, belum katanya madu asli, dah. Bawa balik ke rumah, ngamuk bini, itu rupanya madu asli, dah. Jangan sampai dak, Bu. Nauzubillah min mahwat ibu nauzubillah min zalik dak. Kuat doanya, Pak. Nanti tak bisa nih, Pak, ya. Jadi tahan dulu dak. Tahan dulu dak. Lebih manis daripada madu kata Rasulullah. Untuk siapa itu? Untuk orang yang berpuasa di bulan Rajab. Sudahkah dulu kita puasa di bulan Rajab? Sudah, Bu? Belum. Niatkan, ya Allah, jikalau Engkau hidupkan aku tahun depan, aku mau puasa di bulan Rajab minimal 1 hari. Niatkan. Kalau meninggal sebelum bulan Rajab sudah dapat pahala niat puasa sunnah. Niat dulu dah. Amalan yang bagus lagi di bulan Rajab, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada di dalam kitab Senjata Mukmin itu tasbih bulan Rajab atau istighfar di bulan
Rajab. Di dalam kitab Kanzun Najah was Surur dijelaskan, barang siapa habis sholat subuh pagi mengangkat tangan membaca doa Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Pagi setelah sholat subuh 70, sore setelah sholat asar 70, maka orang ini kata Nabi insya Allah kulitnya tidak dibakar oleh api neraka, bebas dari siksa neraka. Alhamdulillah, barakah datangnya Bapak Kepala Desa, tamunya pun makin banyak Pak. Nah, ini bisa tak muat nih masjid kita nih, nak. 1 sampai 30 Rajab amalan tasbihnya subhanallahir ra'uh, subhanallahil ahadis somad. Jadi hari ini amalan tasbih yang terakhir kita amalkan, mudah-mudahan istighfar yang kita baca setiap hari selesai sholat subuh dan selesai sholat asar, tasbih yang kita baca mulai dari 1 Rajab sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, Allah kabulkan, Allah beri pahala, amin ya rabbal alamin. Selain amalan istighfar di bulan Rajab, amalan yang lain yang sangat dianjurkan ialah tadi sudah puasa sunnah, istighfar, kemudian cantik kalau kita bangun untuk sholat tahajud, malam bangun sholat tahajud, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab ini supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang banyak bangun tengah malam tuh tahajud, ya Bu. Tahajud, bangun tahajud bukan tahajud, rupanya nak bakamih, bangun tengah malam tapi kencing cuman enggak. Rupanya orang alim itu, orang yang berkeramat itu banyak mereka itu tengah malam bangun untuk sholat tahajud. Kalau kita nih susah enggak? Mengapa susah bangun tahajud? Tidurnya jam 1 malam. Macam mana lagi nak tahajud ya? Salah-salah subuh pun ketinggal dah. Barang siapa yang sholat subuh kemudian berjamaah selama 40 hari, tidak tertinggal 1 rakaat pun. Ini batasan rakaat tuh Bu, waktu rukuk ya Pak. Jadi dia tak pernah tinggal 1 rakaat pun selama 40 hari 40 malam. Allah bebaskan 2, pertama dari siksa api neraka, kedua dari sifat munafik. Tapi jangan pula 40 subuh aja dah. Besok tak sembahyang ya? Sama juga tidak ya. 40 subuh sembahyang jamaah, habis itu sembahyanglah lagi. Jangan cuma 40 subuh dah, habis itu perai dah. Ngapa? Sudah bebas dari api neraka. Mengapa disebut Nabi subuh? Karena subuh itu berat. Paling enak, yang paling ringan sembahyang maghrib lah, kadang sudah. Kalau maghrib sembahyangan semua. Tapi kalau subuh, nah banyak yang tertinggal. Kalau sudah tertinggal, maka dia wajib dibayar, diqada ya. Begitulah anjurannya, dibayar.
Sholat subuh tadi tertinggal, bangun jam 7 langsung dibayar di qada. Usolli fardhu subhi rak'ataini qadaan lillahi ta'ala. Saja ku sholat subuh 2 rakaat mengqada karena Allah Ta'ala, langsung kita bayar. Boleh Pak, nanti di zuhur boleh, sebelum sholat zuhur bayar dulu qadaan. Sholli fardhu subhi rak'ataini qada'in ta'ala. Selesai sudah bayar subuh, baru kita sholat zuhur. Kalau malas juga lagi habis maghrib nanti dah. Jadi nanti niat yang lain tuh diganti adaan dengan qadaan. Inilah hikmahnya kita datang di majelis ilmu. Yang dulu saya banyak tertinggal sholat, hari ini sudah kita tahu bahwasanya kita harus wajib membayar ketinggalan sholat itu. Niatnya yang tadi Pak ya. Nah, tinggal mengubah qadaan, adaan diganti dengan qadaan. Supaya apa? Jangan sampai kita masuk ke alam kubur nanti baru menyesal ya. Di dalam kitab Kifayatul Mubtadi itu dijelaskan bahwasanya kalau orang mau mati beriman, mau Pak mati beriman, Ibu mau mati beriman Bu? Sekarang apa besok? Habis, jangan sekarang katanya dah. Jadi dijelaskan di situ dari para aulia yang bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau mati beriman, mudah saja amalannya, tapi tetap juga sembahyang, tidak? Jangan sembahyang ditinggalkan. Jadi setelah sholat sunnah subuh, habis sholat sunnah subuh, kita baca amalannya pendek saja Bu. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Baca 40 kali setelah sholat sunnah subuh, maka orang ini insya Allah ia akan mati dalam keadaan beriman. Mudah saja ya. Cuma yang sulitnya bangun subuhnya itu udah. Alhamdulillah hadir pada hari ini dapat amalan ini ya. Karena mati dalam keadaan beriman, inilah yang menyelamatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam manapun banyaknya dosa kita, jikalau ada iman kita di dalam hati, masuk neraka akan diangkat ke surga. Nah, inilah makanya iman ini penting. Mati dalam keadaan beriman ini sangat kita harapkan husnul khotimah. Kemudian dalam Isra wal Mi'raj ini perjalanannya sangat panjang Pak. Mulai dari Rasulullah tidur-tiduran di samping Ka'bah, kemudian datang 2 orang malaikat membelah dada beliau, yakni malaikat Jibril ditemani dengan malaikat Mikail. Dibelah dada beliau, dibersihkan, dicuci dengan air Zam-Zam, mengisi ilmu, iman, hikmah, supaya di hati Rasulullah jangan terjangkit sifat-sifat tercela. Banyak sifat-sifat tercela ini, kayak sombong, mentang-mentang beli cincin baru, kalau belanja berapa katanya. Nah, pada pakai telunjuk apa salahnya dak? Berapa pucuk ubi ini, beli pucuk ubi cuma ndak. Tapi karena di manisnya cincinnya 2 mayam tadi nak berapa pucuk ubi itu ndak. Sombong tadi dengan emas, harta, apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita sombong. Yang punya ilmu jangan sombong dengan ilmunya, yang punya harta jangan sombong dengan hartanya, yang punya kedudukan, pangkat jangan sombong dengan pangkat dan kedudukannya.
Karena yang berhak sombong itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada makhluk yang sombong, Allah keluarkan dari surga. Siapa dia? Iblis. Iblis tuh gara-gara dia sombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, kata iblis. Sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Masa api sujud ke tanah? Tak mau dia, sombong dia, keluar dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis itu artinya orang yang putus harapan. Jadi ibu kalau putus harapan namanya, bapak kalau putus harapan namanya, aduh putus harapan awak sudah, katanya. Iblis sudah ya, yang putus dari rahmat Allah, putus harapan dari Allah itu iblis ya. Anak kita sholat, suami kita sholat, hidup kita ini tenang, barokah ya. Tapi kalau sudah satu aja tak sembahyang, ada aja masalahnya, ada aja masalah ya. Bini tak sembahyang, masalah tuh Pak ya. Kalau punya bini tak sembahyang, masalah. Siram dengan air seember subuh, bangun bilang enggak. Tapi tengok mana tahu dia datang bulan enggak. Rupanya kawan haid enggak. Tanya dulu enggak. Ada bendera merah tidak nih? Ada, tidak lagi dah. Tapi kalau tak ada suruh sembahyang. Yang punya suami sudah tua, umur sudah 40 lebih, 50, 60, 70, tak mau sholat, masalah ini di rumah. Tak melihara orang yang tidak sholat, suruh sholat. Tak sudah dekat, tak 70 itu sudah dekat. Tak lama lagi itu dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya nanti bagi orang-orang yang seperti ini, yang sudah tua tak mau lagi sholat, kalau hari Jumat Pak Imam bawalah ayat surah Al-Baqarah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bawa ayat itu dah, supaya mereka ingat mati dah. 70 dah mau lagi sholat, apalagi diharapkan dah. Sudahlah susah dah mau sholat lagi dah. Nah, apalagi di akhirat nanti bertambah susah. Jadi orang yang sholat tadi hidupnya enak, tenang ya.